Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ummu. Saya itu kan anak saya dua itu di SD. Satunya sekarang naik kelas 3, satunya naik kelas 5. Nah, tapi namanya Ya, anak-anak kan masih mood-mood untuk menghafal Al-Quran. ya, Nah, itu saya pengen sharing dari jenengan bagaimana untuk mereka itu benar-benar mencintai Al-Quran itu dan semangat. Tidak harus tunggu disuruh misalkan anak masih kelas 3 gitu. Ini baik. saya dari Laki-laki apa perempuan? dua-duanya perempuan dan siap nanti Oh, juga ada yang laki-laki masuk SD. Dan ini saya dari KU Malang. baik. Jazakumullah khairan kasir. Bagaimana supaya anak kelas 3 dan kelas 5 itu mau menghafal Al-Quran, dia masih mut-mutan. Kata kuncinya mendekati anak adalah berikan yang ia senangi. Nah, kalau anak kecil yang dia senangi, termasuk SD kelas 3, kelas 5 ini, dia senang dua hal. Walaupun nanti di kelas 5 ini mungkin sudah bertambah gitu ya. Dia senang dua hal. Apa itu? Pertama makanan, yang kedua mainan. Nah, pertama makanan, yang kedua mainan. Berarti perhatikanlah dia makanan kesukaannya apa. Ya. Kalau anak SD 1 tahun, ya jangan dikasih anak SD, anak kecil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya jangan dikasih es krim gitu ya. Nah, dikasih apa buat dia? Mungkin buah-buahan. Dia senang buah-buahan tertentu. Nah, jadi kita ayah bunda mungkin pernah melihat ini ya. Walaupun anak kita bukan binatang, tapi itu bisa dijadikan inspirasi. Kalau ayah bunda pernah ke kebun binatang, itu biasanya hewan itu apapun, entah itu hewan mana, kan dia bisa berpikir ya, sehingga bahasa dia tidak paham. Setiap disuruh melakukan sesuatu pasti dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Kalau hewan itu makanan. Jadi kalau di apa misalkan ikan yang suka disuruh beratraksi itu ikan apa namanya? Yang suka menolong orang itu eh Lumba-lumba umum. lumba-lumba ya. Ikan lumba-lumba disuruh meloncat, disuruh berenang, suruh bla bla. Nah, disuruh mencium, itu coba perhatikan, dikasih apa sesudah disuruh? Sebelumnya dikasih dulu, dikenyangin dulu, sebelumnya tapi jangan sampai dia malas, dikasih dulu, disuruh melakukan sesuatu, dikasih lagi, suruh melakukan sesuatu, kasih lagi. Nah, kira-kira anak kita pun begini, tapi kalau anak kita tidak hanya makanan, oh ya, tidak hanya makanan, 3, makanan, mainan, sama pujian, 3, ya. Nah, coba mainkan. Nah, nanti insya Allah saya akan bahas ini juga dalam sesi berikutnya, karena nanti kita akan bicara naluri di hari ke berapa? Di pertemuan sesi keempat ya, tentang naluri. Nah, jadi berikan yang ia senangi, intinya itu. Ada 3 jenis, perhatikan. Makanan yang ia senangi, yang ia sukai, kemudian mainan yang ia sukai, kemudian kata-kata atau pujian yang ia sukai. Semua orang suka dipuji, tapi pujiannya sesuaikan dengan usianya. Kalau kelas 5, jangan samakan dengan kelas 1, nanti dikatakan umi lebay. Nah, jadi pujian sesuai dengan yang dia sukai. Nah, sehingga mutan tadi itu bisa kita arahkan agar teratur, dia memang belum bisa dilepas. Kelas 5 itu sebenarnya sudah muncul rasa tanggung jawab saat dia udah usia 10 tahun. Ya. Usia 10 tahun itu sudah muncul rasa tanggung jawab. Maka dibangun kemandiriannya. Kemandiriannya juga perlu proses. Misalkan bagaimana supaya dia pada waktunya itu tahfiz, karena kalau di rumah kan sudah ada waktu tahfiz ya, untuk SD minimal ba'da subuh ba'da maghrib. Nah, maka berikan apresiasi entah itu per bulan. Kalau anak usia SD kelas 5 nggak perlu per hari. Tapi kalau anak SD kelas 1 atau TK bisa jadi per hari. Jadi setiap dia ngaji,
dipuji. Nah, apresiasinya tadi ada 3 ya. Tidak harus 3-tiganya, tapi mainkan 3-tiganya. Misalkan apresiasinya setiap kali, ya. Makanan kesukaannya bisa diberikan setiap 2 hari sekali atau setiap pekan. Mainan bisa setiap bulan. Nah, itu bisa diatur dengan melihat perkembangan anak kita. Nah, mut-mutan itu ya memang ya begitulah anak karena dia belum bisa berkonsentrasi terus-menerus. Dia justru itulah yang membuat hikmahnya Allah tidak mentaklif anak-anak yang belum balik dan Allah tidak mentaklif anak-anak yang akalnya tidak sempurna dengan kewajiban atau dimaafkan oleh Allah. Nah, anak-anak kita yang belum balik itu dimaafkan oleh Allah. Tapi nanti ketika dia balik sudah tidak dimaafkan, maka mari kita manfaatkan proses dia sebelum balik ini untuk dia siap teratur, untuk siap bertanggung jawab. Nah, maka proses mut-mutan tadi pertama di dalam diri kita jangan jangan putus asa, tapi dengan penuh keyakinan dan sering dilantunkan dalam doa, saya yakin anak saya ini suatu saat berubah. Kemudian berdoa, ya Allah, bukakanlah pikirannya, pintu hatinya, jiwanya, agar dia senang tahfiz. Dan bukakan, ya Allah, jalan dalam pikiran saya, apa yang harus saya lakukan agar anak saya ini senang tahfiz, dan anak saya ini mau melakukan tahfiz sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, dan seterusnya. Nah, ini doa orang tua ini memang ya harus setiap saat. Jadi setiap kecewa melihat anaknya, jangan diomelin, tapi didoakan, ditenangkan dulu, baru dinasehati. Nah, biasanya kita kan cepatnya apa? Ngomel dulu, lupa doa. Tapi yang pertama tuh doa dulu. Kita dengan berdoa insya Allah akan tenang. Karena apa? Karena memang anak kita itu tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Nah, setelah itu kita berpikir, baru kita berpikir, saya ngapain ya biar dia mau. Nah, insya Allah pikirannya akan terbuka. Dan minta petunjuk kepada Allah kalau udah mentok, jangan cerita kemana-mana. Apalagi cerita kalau anaknya itu bla bla bla, cerita yang tidak baik ke gurunya atau ke ayahnya, kalau ibu lagi yang menangani anak itu, dan juga bisa jadi ke tetangga di depan anak itu. Sama sekali jangan pernah cerita kelemahan, keburukan anak di depan dia. Justru kita berbahasa lebay di depan anak, bahwa anak itu baik-baik saja ketika kita bercerita ke kakek neneknya, bercerita ke om tantenya, bercerita kepada teman-teman kita, bercerita kepada gurunya saat anak itu ada. Nanti di belakang layar baru cerita apa adanya dengan gurunya. Karena memang kalau ke gurunya perlu terus terang. Jadi begitu Bu. Insya Allah kalau Ibu banyak mendoakan, itu nanti Ibu akan menemukan juga kemudahan di dalam mengatasi mut-mutannya tadi. Memang dia masih proses gitu ya. Yang justru bahaya itu sudah dewasa mut-mutan. Nah, tidak dipungkiri nih ya, saya menemukan masih banyak ayah bunda yang mut-mutan. Kadang semangat dampingi anaknya, kadang tidak semangat. Kadang sibuk dan tidak punya waktu ke anaknya, kadang-kadang punya waktu. Nah, harusnya nggak begini. Nah, tapi kita perlu koreksi diri, anak kita itu cerminan kita. Sebelum kita menyalahkan anak, apalagi anak kita belum balik, mari kita koreksi diri kita. Mungkin kita juga mut-mutan, mungkin. Semoga tidak. Tapi kalau ternyata kita tidak, anaknya kok masih mut-mutan, udah banyak-banyak istighfar, berdoa kepada Allah. Setelah tenang, pikirkan apa yang harus dilakukan dengan penuh keyakinan insya Allah sukses. Maka innamal a'malu binniyat, suatu saat Allah akan memberikan jalan sukses itu. Amin.